Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diteruskan aja, nggak apa-apa yang belum. Terus ini agak merapat sini, jadi biar rodok ini. Di depannya Pak Haji nggak apa-apa. Kemajon aku. Ini Mas. Apa saya tak nasi? Dengar pergi mau. Saya. Cuma. Sulap. Oke, Ibu, Bapak sekalian, ini satu ide menarik dari Pak Beton. Awalnya dari Pak Beton. Tatkala bertemu dengan Pak Haji di sini, sehingga melahirkan ide Didi Bareng. Nah, ternyata Didi itu punya pengaruh yang sangat kuat. Setelah saya juga browsing, jalankan itu, ternyata virus-virus ringan, virus-virus yang influenza dan sebagainya itu begitu mudahnya dengan panas matahari, termasuk nanti kalau tumbuh-tumbuhan penjenengan itu terlalu lembab sehingga jadi gosok, anunya itu dididikan, itu juga sembuh. Nah, kali ini kita ide dasar dari Pak Beton itu menarik sekali. Jadi di samping kita penyembuhan secara fisik melalui UV ya, ultravioletnya matahari, kita juga mengadakan penyembuhan luka-luka jiwa kita yang selama ini seringkali kita itu punya luka di jiwa, tapi seringkali kita tidak sadari, apalagi mengobati. Menyadari luka jiwa kita saja seringkali kita tidak pernah pahami, sehingga kita tidak pernah mengobati kepada luka jiwa kita. Luka jiwa yang lama-lama menjadi penumpukan bakteri, akhirnya kalau dulu disebut apa Pak Haji bahasa Jawa, berenyih, borok. Itu kan karena luka yang lama, akhirnya di situ itu inkubasi yang menumpuk-numpuk dari sebuah bakteri. Bisik kelingan tuh, awak dhisik cilik sering kali luka kita borok karena tidak ada obat seperti sekarang. Dulu sering sekali sampai borok, itu karena banyaknya luka-luka yang tidak diobati. Mengobati saja tidak, menyadari aja keberadaannya tidak, apalagi mengobati. Nah, pagi ini kita sengaja duduk bareng secara fisik. Mudah-mudahan Allah memberikan berbagai macam obat dalam UV kepada diri kita. Dan kalau Anda paham tentang ultraviolet itu bagaimana kinerjanya, itu sangat menarik. Kalau dulu saya dapatkan mata kuliah kimia bumi antariksa, itu ultraviolet itu mengambil peran sangat penting di muka bumi ini. Yang itu ada di sinar matahari. Yang ini kita dapatkan gratis. Anda kalau di laboratorium, Anda di rumah sakit mendapatkan sinar ultraviolet itu dengan uang yang sangat besar. Tapi betapa sekarang penjenengan ini tidak pernah memanfaatkan ultraviolet gratis karena tidak paham. Sekali lagi saya kemukakan, Anda tidak pernah memanfaatkan ultraviolet gratis karena tidak paham. Jadi yang namanya influenza dan sebagainya, rekomendasi dari dokter-dokter yang memang berpihak kepada masyarakat kecil, ultraviolet sebagai penyembuhan corona itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan. Dan memang seusia kita, katakanlah umur-umur di atas 40, olahraga itu mengambil porsi yang sangat penting. Penyinaran matahari itu mengambil porsi yang sangat penting juga demi kesehatan kita. Nah, kali ini kita akan berbicara dulu terkait dengan kesehatan holistik.
sehat holistik. Ini pengertiannya adalah sehat yang utuh, sehat lahir batin, sehat dunia akhirat, sehat fisik mental. Banyak sekali orang berusaha untuk sehat secara fisik, tapi sebetulnya rapuh di jiwa. Ini persoalan ini banyak sekali, ini menjadi penyakit modern. Kue mengkonsumsi banyak vitamin, gizi-gizi tinggi, tapi sebetulnya mentalmu tidak pernah kamu gizi. Mentalmu tidak pernah kamu upayakan untuk menjadi sehat. Kamu rapuh terhadap apa yang diomongkan orang lain. Kamu terlalu rapuh dengan kekayaan orang lain. Kamu terlalu rapuh dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini menunjukkan mental-mental yang sangat lemah. Nah, saya katakan sebagai sehat holistik, kesembuhan holistik, sehat secara holistik, itu adalah sehat di toto gelar lahir dan toto gelar batin. Padahal keduanya ini tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, orang banyak sekali terjebak di nuansa yang pertama ini nuansa yang kedua ini terlalu banyak diremehkan. Nah, Dede kita kali ini berusaha untuk menyembuhkan secara holistik, kesembuhan holistik, kesembuhan lahir batin, dunia akhirat, fisik mental. Apa yang harus kita lakukan? Secara rutin kita juga mengatur makan kita. Usia-usia di atas 40, ya kolesterol dikontrol. Ojo peh seneng. Antara makan untuk kebutuhan hidup, ini mak beton kudune. Makan sebagai kebutuhan atau makan sebagai kesenangan. Kita cenderung mana yang kita lakukan? Makan itu. Maka kalau kesenangan terus ada itu makan itu hobi. Oh, makan kok hobi, ini kan aneh. Hobinya apa? Makan. Aduh. Di kurikulum, saya pernah lihat kurikulum vitae seseorang, hobinya apa? Makan. Aduh. Ini kalau ngelamar di pegawai saya dulu, mesti saya delete. Udah hobinya makan, seneng tok. Ini versi nafsu. Dan kalau makan segi kebutuhan, ingat tubuh kita itu sangat irit energi. Tubuh kita itu didesain irit sekali energi. Maka saya katakan, kalau nggak salah itu saya pernah baca buku, 1 gelas es teh itu konversinya kalau nggak salah itu sama dengan energi untuk jalan 76 kilo kalau salah. Saya lupa. Yang jelas ini energi tinggi. Terus selama ini 36 kilo ini kena ngendi jalan kaki lo ya. Nah, terus kamu menumpuk energi sebagai kebutuhan atau kesenangan sebetulnya. Kesenangan. Kalau kesenangan itu berbicaranya apa? Hobi yang nafsu. Maka kulu wasrobu bala tusrifu. Aku ki ora nglarang kowe ki mangan daging kambing iki gak larang. Aku ki gak marang kowe mangan gula gak larang. Aku gak nglarang kowe makan ini dan itu. Yang namanya kacang-kacangan itu juga disediakan untuk kamu makan. Itu kata Tuhan. Tapi wala tusrifu.
tapi jangan sampai berlebihan. Yang mengukur lebih tidak lebih itu siapa? Diri kita sendiri. Dengan apa? Bahasa tubuh kita. Diri, bahasa tubuh, ukuran. Lihat flowchartnya. Kalau sudah begini ini, dalam tanda kutip ya, dokter sudah tidak ada lagi. Karena yang tahu dirimu lah dirimu sendiri. Yang tahu bahasa tubuhmu sendiri. Ini loh value ukuran yang harus kamu taati. Istirahat itu jangan disepelek nih. Jadi istirahat itu mendapatkan porsi tersendiri. Sampai Rasulullah sendiri juga mementingkan apa yang disebut dengan istirahat itu mementingkan. Umar bin Khattab itu begitu etos kerjanya tinggi, tapi istirahat juga penting. Ada orang yang memiliki prinsip cepat tidur, cepat bangun. Cepat tidur, cepat bangun. Itu fresh di jiwa, fresh di fisik. Yaitu ukuran value yang ditemukan oleh dia. Ada orang yang memang melek bengi juga fresh, ya bisa saja. Terutama melek bengi kalau Anda banyak aktivitas, berkumpul dengan teman, guyon-guyon, itu kan memfreshkan jiwa. Terus nanti ke warung, ngobrol-ngobrol yang tidak manfaat, itu kan fresh itu di jiwa. Itu menjadikan tubuh jadi sehat. Tak wali, nom nanti wali itu. Lah ngene iki kok ora ben dikit dasar bengi lumpuk. Terus akhirnya kita bisa tahajud. Bisa merenung pagi. Bisa jam 3 mendengarkan suara alam. Jam 3 pagi mendengarkan suara alam, bercengkrama dengan alam, itu saya kira juga refreshing. Itu juga memiliki porsi yang memiliki daya kuat mental yang bagus juga. Walaupun ke warung itu juga memiliki daya mental yang bagus. Nanti kan ya tuh ulang-ulang. Sosial. Oke, kembali ke sini. Saya pertama sehat holistik, kesembuhan holistik. Jadi banyak sekali penyimpangan modern yang hanya mengacu kepada bentuk-bentuk yang bisa dilogika, yang bisa dilestarikan berdasarkan kebiasaan hidup dengan pendekatan-pendekatan logika. Di mana dari itu akhirnya hanya ngudi di porsi yang pertama. Lahir, dunia, kaitan fisik. Ini memang yang banyak sekali diuji oleh kemodernan. Sampai yang namanya pembangunan aja, Anda lihat anggaran APBN ya. Anda kalau browsing di APBN, anggaran untuk fisik sekian, anggaran untuk mental sekian. Anda bandingkan betapa minimnya anggaran negara itu yang untuk mental. Ngotak cukup. Kok ndanai kegiatan pengajian murane lho, bertanggung jawabane piye? Terus lek arep breakdown melalui anggaran piye? Lek ning fisik ra penak lek evaluasi. Soalnya lah aku sik kritis dhisik dadi tukang evaluator ngono ki tak goleki celahe terus akhirnya tak pajeki ngono penak. Nah, di sini ini satu konklusi sing wong iki golek minake, golek senenge tapi wegah kangelan. Anggaran-anggaran yang untuk batiniah, keakhiratan, mental, yang ini semua adalah sumber persoalan kuwi jane kan ning kene iki. Apa ning kene? Jadi sebetulnya masalah di dunia itu banyak di sakit fisik atau sakit mental. Wis ya, jajal saiki ngetno tenan lek payah bengi kegagalan bisnis. Kamu itu gagal bisnis.
itu sebetulnya gagal di mentalnya atau gagal di pengerjaan yang job skillnya? Tahu. Lah, itu kok kaya tahu ngalami atau Pak? Nah, Pak Haji kok kaya tahu ngalami? Jawab iya, terus cepet. Paham betul. Lah jelas sekali ki ora kelek dicoloti lho, ya dicoloti. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekali lagi sehat yang utuh. Anda minum vitamin banyak. Terus kemudian gizinya juga cukup. Tapi sebetulnya jiwa mungkin gerantes, ngenes, ragu-ragu. Tiga gerantes, walah. Terus akhirnya saya suwi ngenes. Lek wis ngenes pol itu mesti lahir jiwa ragu-ragu. Delok. Enggak, karena montolnya udah down, mentalnya itu udah down. Ini serba ragu. Sing kalah mesti jeruan. Lekmu doweran dino-dino. Lekmu latihan fisik dino-dino, lekmu doweran dino. Lek wis mentalmu ki ceblok, terus jeruanmu ki lemah, gelut menang ora kira-kira. Kalah. Karena apa? Posisinya sebetulnya banyak persoalan hidup dilahirkan dari karena tidak sehatnya aspek jiwa mental batiniah yang sifatnya itu mentalitas di dalam, bukan fisik ini. Nah, di sini ini kita mengacu kepada kesembuhan holistik yang dimana kesembuhan itu mencakup dari segi sehat secara fisik, sehat secara rohani. Kuncinya wala tusrifu. Apa-apa itu jangan berlebihan. Seneng aja pol lekmu seneng, pegel ya aja pol lekmu pegel. Aja-aja sing tak pegeli lho justru yang bermanfaat bagimu. Aja-aja sing mbok senengi kuwi justru banyak madarat dalam hidupmu. Pesan moral Al-Quran banyak enggak seperti itu? Banyak. Tapi betapa kita itu melekati sesuatu dan kita itu banyak larut dalam kelekatan yang kita lekati. Ini bahaya sekali. Nah, karena itu kembali ke sini. Yang pertama yang harus saya kemukakan untuk kaitan dengan makan. Kalau Mbah Bani itu sederhana. Itu dasarnya dari Ibnu Sina yang debat dengan apa itu pendusta Kristen lama. Kuncinya orang sehat itu dimakan. Jadi seluruh penyakit sumbernya ada dua. Sumber seluruh penyakit itu satu udara, dua makan minum. Ini Ibnu Sina waktu dulu. Seluruh kunci penyembuhan itu di lambung. Orang itu berpengaruh tidak berpengaruh dalam keseluruhan sistem mekanik onderdil di tubuh dalam metabolisme tubuhnya adalah al-ma'idah. Itu adalah perut besar. Kalau bahasa sekarang itu adalah lambung. Maka hati-hati dengan udara, hati-hati dengan makan minum. Dalam tanda kutip tidak pernah ada pelarangan makan minum. Kecuali memang hal-hal yang dilarang. Kalau minuman keras kecuali untuk menghangatkan tubuh, untuk apa ini mempergauli teman, itu enggak masalah itu. Ya. Jadi alasan ini aku seru ya. Apa tapi logikanya ini paham. Kalau untuk kepentingan itu tidak apa-apa, asalkan sedikit aja kan itu terusan. Nek dene rada kakean ya kadung ora apa-apa. Nah, kontrolnya adalah justru makanlah bebas.
gulai gak apa-apa, kacang-kacangan gak apa-apa. Ojo wedi dengan rokok, itu terlalu wedi dengan rokok. Yang penting tidak berlebihan. Nah, di sini ini wala tusrifu, jangan berlebihan, itu kata kunci dari apa yang disebut dengan sehat fisik. Jadi pengontrolan makan dan minum. Lek wis esuk ki ngopi ping pindho. Malam hari yo lek pengen ngopi tenanan gulane sudutan. Ini apa ndak manajemen sebenarnya? Apa ndak ini manajemen hidup? Apa ndak seperti ini satu kunci-kunci untuk menuju kepada kesembuhan holistik, sehat holistik? Holistik itu istilahnya menyeluruh. Menyeluruh. Ini teks aslinya ngono. Jadi kalau Anda itu makan, minum, udara, itu kamu kontrol betul, insya Allah secara fisik sehat. Itu Ibnu Sina. Dan saya yakin kalau penalarannya Ibnu Sina dengan Boim kira-kira yang masih pandai Ibnu Sina lah. Ini statementnya menjadi rujukan orang-orang kedokteran. Jadi seluruh, kalau bahasanya kedokteran itu zat yang masuk ke tubuh. Sebetulnya kedokteran itu apa yang dikontrol? Zat yang masuk ke tubuh itu apa? Dari udara ini, dari makanan ini. Cuman itu. Terus implikasi realnya nanti ke sana. Virus itu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak lewat makan ya lewat udara. Wes kuwi tok. Penalarannya kan sederhana toh. Nah di posisi ini loh Anda ini bela diri. Kalau Anda itu tahu di diri Anda sendiri, Anda mesti tahu tuh bahasa tubuh Anda. Kalau tahu bahasa tubuh Anda mesti menemukan ukuran-ukuran man ngarofa rob nafsahu. Ini sebetulnya ukuran. Fakot ngarofa robah. Nah ini kalau Anda tahu ukuran, sudah Anda manut pada ukuranmu sendiri menurut dirimu sendiri. Selesai. Yang mergo kadang-kadang tulisanku nafsu mang gila sebut bicara. Wong ngerokok wis sajane bahasa tubuhnya mengatakan karo gengsi karo wong nang demenang ning ndi lek kacamatane iki. Wah, jangan niru bab. Aku mari ra penak, Bob. Aku dikira sing aku buat. Begitu tidak niru lho, kira enak. Jadi di sini ini ada satu konversi fisik yang di situ itu banyak sekali ukuran-ukuran kedirian seseorang atas bahasa tubuh yang muncul. Saya menemukan diri saya sendiri X. Itu justru bukan dari dokter, tapi dari percobaan-percobaan yang saya cobakan. Saya ini, coba ini tak poso ini. Saya tak poso ini. Ternyata hipotesa, kan istilahnya ada dugaan sementara ya. Hipotesa saya itu positif. Tak uji lagi. Hipotesa saya positif. Pengujian saya minimal 4 kali. Positif, yes iki. Kesimpulanku ya iki, yes. Ke dalam diri saya seperti ini. Yang tentu berbeda dengan istri saya. Aku ora apa-apa. Ya, lebih tok. Kowe wong Madiun, aku Ponorogo. Gek panganan Madiun cocok kan. Bahasa saya minake ngono iki tinggi misah. Aku lek dimuasakne gek terus bahasaku rada anu kan masakane aku kan perkara. Nek ngono kan bahasane rada membias. Ora kaya hari kocak langsung jedek. Nah, kalau sudah Anda temukan dengan cara sistem makan
yang wala tusrifu, tidak berlebihan, tidak nafsu karena kebutuhan, bukan karena kesenangan. Ini saya kira secara fisik Anda akan sehat. Kuncinya tadi apa? Udara dan makan. Ini dibaca di buku Baca Quran Surat Masnunah, babnya makan minum. Ada, sudah saya tulis ini. Ya mudah-mudahan buku itu untuk dikoleksi, jangan untuk dibaca. Ini ada, sudah di sini. Sampuli api-api. Dan ini tulisan Ibu Lusina ini tulisan yang jarang sekali saya dapatkan di referensi saya. Mbah Bani bisa terus malah menemukan kitab kuwi, malah menemukan kitab kuwi. Karena orisinil kata-katanya sama debatnya antara pendeta dengan Ibu Lusina itu menarik. Lah Mbah Bani malah menulis tes aslinya, ya kan Pak Maksud ya. Kunci pengobatan itu adalah di sini. Oke, saya buka, ada pertanyaan, silakan. Oh ya, wah, silakan. Kebutuhan, kesenangan. Ada korelasi juga itu kan dengan rasa nyaman toh Pak. Iya. Rasa nyaman atau jangkep-jangkep bagian dari sebuah siklus gitu. Iya. Pripun ngoten di dalam. Jadi kalau Anda tidak nyaman berdasarkan nafsu Anda nanti tetap cepat mati. Maka penuhilah nafsu biar nyaman. Lah nyaman saka nafsu ki nyaman tenanan ora jajan. Gak kuwi jangka panjang ora jajan. Kowe nyaman pada saat mendem nyaman tenang wah saweneng. Ning iki nyaman abadi ora jajan. Di situ itu akan kelihatan nyaman palsu sama nyaman yang asli. Anda akan mempernafsu itu kuncinya, jadi yang ditanyakan oleh hari ini menarik. Ini sebetulnya kenyamanan asli atau kenyamanan hanya palsu. Sama, orang itu sukses. Ini Pak Beton ya. Sukses atau selamat. Konotasi kata sukses, konotasi kata selamat. Ini dua hal yang kalau salah-salah banyak orang memilih sukses tapi baru nyonyor jangka panjang. Gue kok tidak menyenangkan, menyenangkan. Tapi nyonyor jangka panjangnya ini juga penderitaan panjang yang tak terkira. Jadi ibarat keuntungan 10 yang menyenangkan, tapi akhirnya menjadikan petaka 90 yang berkepanjangan. Ini kadang-kadang yang berbicara adalah syahwatin sa'atin aurothat huznan tawilan. Apa? Kesenangan sesaat yang menjadikan penyesalan seumur hidup. Terus di mana itu kita bertanya antara ini kesenangan sesaat atau ini kesenangan abadi? Di nuranimu mesti bisa menjawab. Kalau Anda tahu betul-betul apa ini, siapa diri kita. Karena yang banyak sekali nanti akan kita terangkan di kesembuhan mental. Sebetulnya yang berbicara itu bukan diri kita, tapi diri orang lain yang masuk ngerasui diri kita. Maka saya setuju kepada guru sufi saya, tatkala kamu itu kesurupan, sajane sing nyurupi itu setan. Malah supran nyurupi kowe iso. Setan ngono baru kok. Ini ngarepe ahli psikolog. Jadi sebetulnya
banyak sekali kedirian kita itu dirasuki oleh kediriannya orang lain. Karena apa? Sikap aktif kita mengidentifikasi diri ini dengan orang lain. Di situ ada nggak diri itu sebenarnya? Nggak ada. Sing menjadikan kowe iki gagal nenggon usahamu delok ora karena keterlibatan orang lain dalam kedirian kita. Bukan di job skill. Wah, lek ku ngitung kleru. Wah, iki malah ku kulaan kleru. Kuwi kaya-kaya wis gak mungkin ngene. Kaya-kaya gak mungkin. Nek karena ambisiusmu, karena gerusa-gerusumu, karena sikapmu melu wong liya sehingga kedirianmu hilang, itu yang sering menjadikan gagal hidupmu. Oke, pertanyaan bisa dijawab. Ada yang lain? Ya. Kaitan kalian pengambilan sikap dalam menimbang untuk hidup dalam skala prioritas. Ketika wonten penjelasan wala 100.000, jangan berlebihan. Ketika tentuku mungkin dalam satu kejadian bar ngopi, terus dayuh Tidak Pak Kambali. Kopi malih. Nah ini pengambilan sikap yang sebagai prioritas ini seperti apa? Kalau tubuhmu sudah betul-betul tidak mampu menolak kopi, bahasakan yang baik. Maaf sekali, saya tadi sudah banyak dengan kopi. Saya hari ini tidak kopi ya. Mungkin sing kenal ngono ya. Lek umpamane nyaman, nun sewu Mbah, kula niki wau pas rasa legi. Kalih Mbah kula rin pas rasa legi kula mboten angsal minum kopi. Gawe karo ngene lho. Ngapusi. Ning desa ki belajar Lah, apa meneh ning desa gunakno model-model ukara ngono. Pasar kewan. Lah, pasar lecet kuwi. antara menghormati sebagai tuan kopi. Di situ itu saya kira begini maksudnya Pak Sukir, antara perasaan yang nurani dengan sikap bahasa batin, bahasa fisiknya harus begini. Itu mesti ada jalan keluar kalau Anda menemukan betul-betul di dalam nurani yang pernyataan suci, ngomong yang baik, saya kira pasti diterima juga. Jadi tatkala saya sering sekali seperti itu, terutama kalau Anda dulu itu di Budak ya. Namanya ngopi itu dari rumah ke rumah mesti kopi. Lek ora disuguh. Lek disuguh wong sepuh-sepuh lek ora di minum ya enggak enak. Itu yang pernah sering saya alami. Bahkan saya di tempat pabrik saya dulu di Budak itu plek. Itu orang itu kalau saya kelihatan ada itu berdatangan membawa macam-macam. Sampai pada akhirnya mangan ini kaya-kaya wis berlebih-lebihan berlebihan. Akhirnya angin. Ya itu bahasa saya. Nun sewu iki ora selasa legi. Nggih. Iki ten Mbah kula ren diuling kula mboten langsung. Oke. Kertas lek ngoten. Pesan diae. Nah, aku perkara dosa niku salah. Gusti Allah lan jenengan ngirim niku gak kula mboten angsal gak perintah jenengan kula kudu bela awak kula bela lho niku. Sampeyan salah niki mboten napa-napa pun wis. Ya li. Nggih, elan karo Gusti Allah kali. Ya Gusti Allah dadi ngono ae. Nah, ini Bapak-bapak sekalian artinya apa? Menjadilah diri Anda sendiri loh intinya. Jangan sampai dalam batas tolerir tertentu kamu perasaan menjaga perasaan orang lain tapi mengorbankan kedirian. Ekstreme ngomong kuwi sing kudu mbok bela dirimu aja wong liya. Tah wong liya engko pamane di lain kesempatan iso mbok jelasne itu pasti. Tapi kalau tubuh Anda tidak bisa Mengorbankan orang lain daripada diri sendiri. Ini untuk menuju kepada balatus rifu, jangan berlebihan. Wis balatus rifu lek angel-angel ojo
keluwian, aja kakean ngono intine. Aja murka lek mangan lek ngombe. Itu teknis saja ya, berbicaranya teknis. Tapi saya kira dengan pernyataan suci intinya Anda tidak pernah melanggar pada orang lain. Itu antara di satu tubuh dan hati. Tatkala kita itu di awal di ukuran kebanyakan diri saya pribadi. Tatkala kita sakit pada diri sendiri aja nggak tahu, apalagi tahu bahasa tubuh. Bahasa tubuh yo ngerti yo loro, tapi itu tuh nggak sadar loroku sakitku itu apa, apalagi sampai menginjak ukuran. Dari diri sendiri aja nggak tahu diri, padahal kita itu wis gencet lu loro, sikilmu keju, tungkakmu loro. Dari sini ke diri sendiri aja nggak tahu, berarti kita di sini harus banyak untuk mengetahui proses itu dari diri sendiri. Kaya Pak Pram bendino ngomongnya Mas Amal mengetahui dirinya sendiri. Bermuhasabah. Diri. Mas Amal. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian penting sekali, kuncinya berarti apa? Itu kalau nggak salah asli hadisnya itu barang siapa yang tahu terhadap qadru nafsi iki ukuran kedirian. Dia tak maksud. Kalau kamu tahu ukuran kedirianmu, pasti kamu akan tahu Tuhanmu. Lah saiki iki value, ukuran nominal yang harus kamu tempuh terhadap ukuran dirimu aja tidak pernah tahu. Kok isar ngerti Gusti Allah iki piye dalan? Pertanyaan kritis saya sakjane sing tok yang Gusti Allah iki ya Gusti Allah tenan apa nafsu keinginanmu untuk yang kamu sembahkan pada Tuhan. Teori berketuhanan. Nah, golek dihalusne neh sing tok depi ajane apa konsep ketuhananmu. Sebelum kamu mengatakan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama, kuwi sakjane sing mbok depi tenanke apa Tuhanmu tenanan apa Tuhan persepsimu. Kuwi wingko ya masih kita harus betul-betul mengkaji ulang dengan kedirian kita sendiri. Kuncinya hidup itu adalah mengetahui kedirian kita. Maka saya itu sangat tertarik itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Delok unzur itu sebetulnya bukan ini, bukan mata, pakai ini, pakai basiro, mata batin. Itu untuk melihat nadhuro. Maka anak saya sebut di saya namakan nadhur sakit itu kan penglihatan batin yang mampu menembus. Penglihatan batin yang mampu menembus. Maka babane dulu ki besok lek nyelok anakmu nadhor lho kowe iki, cilik putuan. Ya. Dulu yang menamakan juga beliau, sing tak jenenge aku kowe. Saya hanya menambahi hafid di depannya. Babani itu dulu zu nadhor sakit yang mampu menembus pandang. Artinya gitu. Lah, wal tanzur nafsun itu adalah menembus pandangmu terhadap kedirianmu sehingga kamu ketemu dengan dirimu sendiri. Ora dirine boim sing dikontaminasi harus supram. Sakjane kuwi boim apa supram? Alah supram ning manggon ning boim.
Kuwi sajane hari apa Bobi? Alah kuwi pengaruhe Bobi mlebu ning teke hari. Doktrin. Iki apa dirinya sendiri? Bukan. Nah banyak enggak orang hidup yang demikian? Banyak sekali. Sehingga sebetulnya yang dilakukan sikap hidupnya, sikap hidup itu yang dinilai Tuhan nantinya ya. Sebetulnya sikapmu sendiri atau sikapnya orang lain? Sikapnya orang lain. Jajal deloken nek wayah bengi wal tandur nafsun untuk apa? Makot damat ligot, untuk proyeksi kehidupanmu ke depan. Baca di surat Al-Hasr ayat 18. Terutama nanti kalau Anda punya, pakai tafsirnya Abdullah Yusuf Ali, translate dari The Holy Quran. Itu menarik. Siapa sebenarnya diri ini? Ya seperti yang saya terangkan ini. Ukuran-ukuran kedirian yang tidak pernah dipahami. Makanya didingin ini pisane kiai aja terus nih. Wah, wis ragat. Wah, nyambut gawe malah kajian. Akhlak wong lumpuh. Sekali-kali melepas. Oh ya ora digawean ae. Di kantor bareng kaji supir ngejakin ora. Ya cara sing bertanggung jawab karo Gusti Allah sama kaji supir gitu. Ini ya Bapak-bapak sekalian. Itu yang pertama sekali tadi saya mengatakan kesehatan fisik. Kontrol dimakan, kuncinya walatus rifu, jangan berlebihan. Temukan ukuran dirimu dengan bahasa tubuhmu. Ya silakan. Apakah bahasa tubuh seseorang dengan yang lain itu berbeda? Pasti berbeda. Wes jawabanku tegas, pasti berbeda. Jadi aja nggunakne ukuran-ukurane Mbak Lestari kowe. Paksa bojone aja gelem, bojomu ngapusi kowe. Iki karo iki gaene jalan-jalan perkara kowe. Nah, ini harus kita anukan. Jadi misalnya saya malam hari pernah saya tuh sakit panas berhari. Malam hari jam 3 saya bangunkan istri saya. Aku kena sego wanget sing anyar terus engko dhuwure iki apa ditunjuki dengan kersane Allah juga ada. Uyah enton ini tahu enggak? Uyah enton ini. Uyah enton enggak? Ya, uyah padat ini. Iya, itu pernah saya juga ngalami seperti itu ya podo persis. Kok ya mani? Dari proses mengurus beberapa hari. Nah ini bahasa tubuh, bahasa pribadi. Lah ngene iki dicakne ning wong kaya wong edan niku obat apa ora nek hubungane. Hebat. Karena berhubungan dengan Keyakinan diri sendiri, terus tubuhnya. Yang perlu saya tandaskan di sini Pak Haji, tubuh Anda itu lebih cerdas daripada pikiran Anda. Harap tak omong nih ya, kowe iki lulusan Unpra, logikamu ya jalan. Ngiling-ngilingen ya logikamu iki dalam masalah kesehatan. Karo tubuhmu melalui bahasa tubuhmu cerdas iki ya. Rumus ora iso mbok bantah ya. Lah kok aja-aja iki logikamu iki sakjane kur tumpangan nafsu-nafsumu lho kan. Aku ngomongi hari ini. Nes doktrin nggih niku. Enggak, aku ora doktrin. Nek rumus. Sekali lagi bahasa tubuh atas logika tubuhmu itu lebih cerdas daripada logika otakmu. Sakjane tenane tenang. Nek Anda ngemat nih wayah buka. Ini akhir-akhir ini saya belajar itu. Senin Kemis itu waktu buka, jadi tak mat nih tenang. Batasku, tubuhku mengatakan, wes ini ngendi aku. Saya makan. Nah di situ tuh betulnya ada kok bahasanya.
minum gitu. Itu mesti ada. Nah kadang-kadang hutnya ini tidak pernah didengar. Saya urung ya. Nah ini, kayak itu jadi kebiasaan enggak? Kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan los. Kecuali satu Pak Pram, dua Boim. Ini yang enggak pernah mengatakan los itu. Sedal. Ini Anda terutama sekali, ini saya ya. Terutama sekali kalau berbuka puasa. Itu untuk belajar hutnya di mana, stopnya di mana, itu di mana oleh tubuh, bahasa tubuhmu itu betul-betul lebih mudah daripada makan biasa harian itu. Sudah. Heran. Lagi dia ora dintekne. Meteku rada mules. Wis mbuh piye carane ngono dikemas ngene dihapusi wong wedok ki malah penting nyaman. Wong wedok ki senenge dihapusi malah. Nyamannya aduh ora senenge, nyamannya dihapusi. Ini ora dintekne Mas. Wedok rame nak bareng. Itu karena ada perintah seperti itu dari dalam Nah ini berarti sesuk neh lek njukuk carane ngene ben aja sisa kalau sisa bermasalah dengan istri. Lah mau mergo sik belajar pertama njukuke karo anune iki gak korelasinya ndak pinter sih. Nah ini terus belajar lagi. Termasuk tiga Senin yang lalu saya menemukan ukurannya gula kuwi sak mini. Ngono ki menemukan di teh yang saya minum. Gini. Nah, saya kira kalau pembelajaran seperti ini itu dipelajari dari dalam menjadi bahasa tubuh kita, saya kira lebih nyaman dalam hidup. Aku ora ngomongne dawa urip murah. Perkara dawa umur lara terus mati. Ngene iki kok mon dibake-dake terus sesuk lara mati ya iso ae. Ora tak terus les ngene terus mesti wah lha kok mati iki piye? Lah aja ngono pertanyaane. Iku ora ana hubungane karo mati. Betul, ingin nyopir penake aku itu ora ana itu kan. Oke. Satu hal bisa dipahami. Oke, hapus dulu. Pak Haji ini kan sekali ini toh, sekali aja toh. Iya, Sekali aja ya. Maaf, ini Dok. Ya. Ini kejadian yang kaitannya dengan sakit juga. Ini cerita Pak Toyo almarhum. Oh ya. Pak Cari. Ya. Orang itu biasanya kalau ada sakit perut yang kaitannya dengan perut biasanya kan yang namanya kecut, terus apalagi pedes itu ada Pedes. Jadi pada saat itu opname di rumah sakit Ponorogo. Sakitnya sakit perut, pokoknya ini sangat akut. Dan terus dia itu nggak tahu seperti ada firasat gitu, ada seperti ada bisikan. Tulung aku tukokno garang asem ngasinan rong bungkus. Kudu tak entekne. Nah, akhirnya dia akan menyuruh Pak Jainul itu perawat juga di situ. Akhirnya dia nyuruh kalau namanya temen deh, kok lelek aku nukok niki kowe berhormatin nih kowe, enggak. Akhirnya dibelikan, terus dimakan bener 2 bungkus, kok malah sembuh. Malah sembuh. Ya. Itu logika dengan bahasa tubuh. Lainnya ya di situ itu. Seperti saya itu kalau enggak ngerokok, jantung saya malah enggak enak. Babane rokokan. Babane rokokan pol lagi. Ini mesti di situ itu ada ukurannya, ada value-nya, di mana tetap bahasa tubuh itu melebihi, melambung di atas logika kita. Sakit perut saya 3 hari sampai lemes, panas, bahkan badan saya panas waktu itu. Panas ini mergo panas konti saya juga tidak tahu. Terus nyata-nyata diliwet nih selesai, ini piye? Itu juga tidak pernah kita temukan dalam penelusuran logika kita, tidak pernah.
Oke ya Pak Beton ya. Ya, Ini nanti ke depannya Pak Sukir, Pak Beton sama Pak Aji nanti. ya. Wah, wong kuwi. Engko sing tukang ngundangi hari sing cah nom-nom sing anu Pak Sukir. Itu tukangnya luruwi lek pemanya. Nah, engko Pak Beton sing ide karo Pak Aji set apa namanya? Kesembuhan holistik. Sini berarti. Apa? Yo nyaman ya. Iya, ramai. Oke. Terus kemudian itu tadi secara fisik tentang makan minum udara. Kuncinya adalah diwala tusrifu, jangan berlebihan. Apapun berlebihan itu tidak boleh. Apapun. Jadi seusia kita itu sudah harus mengendalikan makan, minum, aktivitas, semua harus dikendalikan. Ukurannya apa? Yang proporsional. Kata proporsi itu menurut ukuran yang mungkin saat itu, waktu itu. Nah, yang kedua tentang jiwa. Kesehatan mental. Yang pertama, ukuran diri. Dengan mengetahui diri. Diri sendiri. Ini seperti tadi keterangannya sama. Jadi banyak sekali orang itu tidak pernah mengetahui ukuran dirinya sendiri. Sakjane manganmu ki ukuranmu apa ukurane wong liya ora wong liya. Nomor 2, menjadi dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya plus. Ini tidak berlaku. Aku yang ngerti kalau itu tuh Pak Sukir, tapi sebetulnya itu Pak Sukir plus. Pak Sukir plus. Pak Sukir plus itu bukan Pak Sukir. Kalau sudah begini ini bersikap atas dan untuk dirinya sendiri. Ini penting banget. Bersikap atas dan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah ini mesti indikasinya sareh rereh, tenang, pelan dalam melangkah. Nomor 5, pengambilan keputusan dari dalam yang tenang. Ini untuk kesehatan mentalnya. Kira-kira nggon iki dhisik desain iki terah tinggi didi ya. Mesti aja lewat. Ya cangket iki. Desain iki tak nggih didi ngene iki. Kalau wong jamaah
Iki besok lek wayah arep rendeng gak musim panas ning ra udan-udan sore itu digen silir-silir ning kene kira ya penak. Maling ora dide ning musim. Oke, Ibu Bapak sekalian, ini kesehatan mental yang sering sekali harus kita sikapi. Untuk menuju sehat mental kita, biar diri kita menjadi diri kita, ini sehat. Jadi sehat per definisi, sehat mental itu diri yang menjadi diri. Diri kita menjadi diri kita sendiri. Yang pertama, tentukan ukuran dirimu. Jadi lek manganmu ukurane sakmene, ora usah nggih ukurane wong sakmene. Setelah ukuran rezekimu ki X, aja ngongso-ngongso X plus. Lempoh. Kalau kekuatanmu berjuang itu misalnya A, ya wis aku ya ora usah mengidentifikasi karo perjuangane wong A plus A wis kesel lah. Kalau kamu memang menyekolahkan anak, ukurannya ini, ya ini sudah. Sing dadekne orang lempoh itu karena apa? Dirinya itu tuh tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak lama, kira-kira 5 hari yang lalu saya itu berjalan-jalan. Saya itu kalau pagi itu sekarang itu paling enggak 3 hari dalam seminggu itu mubeng ituan terus metu tengah sawah gitu. Sendiri kadang-kadang sama teman. Nah kebetulan hari kapan itu kemarin itu dengan teman. Terus akhirnya teman saya itu kira-kira kebiasaannya itu buanter. Nah, jalannya kalau kita kan agak munggah. Akhirnya terjadi error di tengah jalan, ngejak mulai gara-gara ngos-ngosan. Setelah tatanya, kebiasaan kula ngeten niki kalih anu kanca-kanca. Lah ini yang menjadikan diri tidak menjadi dirinya sendiri, sehingga menggunakan ukuran orang lain untuk tubuhnya. Jadi tubuhnya itu diprogram oleh ukuran orang lain. Ini yang menjadikan mental sering sekali rusak dalam hidup itu. Nah ini kalau segi fisik kan ketok langsung gos ketok. Nah kalau dari segi mental, ukuran mental orang lain dicakne ning kehidupane dhek iki mari bedu. Wis. Coba sing ra setuju. Ukurane Rasul dicakne ning umat. Ukurane Rasul terus harus dicakne ning hari SHD ya, mengke hari. Mati. Walaupun bisa ngajine ya kaya Rasul, salate kaya Rasul. Maka kata Rasul sendiri apa Pak Maksum? Mas tato tuh sedemikian rupa sekemampuanmu. Rasul kan ngomong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus akhirnya Rabbana la tu'akhidna in nasina terusnya. Itu doanya menarik. Itu berarti apa? Tidak pernah memaksa kecuali seukuran dengan kemampuanmu. Lelek mampu orang nyanyi memang jenenge golek penak sesaat. Ning jane bare kuwi mesti menyesal di jangka panjang. Ojo ngene Pak Pram aku wis seneng arep. Ora ya, aku dhewe yo ora ngerti Pak Pram lho. Oke. Ukuran diri ini kuncinya kamu harus menemukan mengetahui diri sendiri mungkin sepiro to ukurane. Manganmu sepiro, sikap hidupmu sepiro. Ojo kaya koncone dhewe wis jelas-jelas kuwi ning kalenan 2 meter
kemampuan loncate dhek iki kur 1,5 meter ya dilompati. Dilungup lah. Ini sering sekali dalam masalah hidup. Banyak enggak ini yang menjadikan mental kita enggak sehat di situ itu. Nomor 2, menjadi dirinya sendiri. Lek wis iki mengetahui ukurannya, akhirnya to be yourself. Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Aja enek plese sapa, plese apa. Plese sapa, plese apa akeh dalam diri kita. Plus ilah ono, biar kamu menjadi dirimu sendiri secara murni. Juta ngene iki dhisik nang ngabar ora enek. Tekoni Pak Maksum, tekoni Mas Sama ora enek. Nomor 3, bersikap iki. Iki kunci. Sakjane kowe iki salatmu ki atas dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri, atau atas karena orang lain atau untuk orang lain. Tak ora banyak untuk orang lain. Saksi humas misalnya neng takmir masjid nanti bersikapnya bukan untuk dirinya sendiri, atas dirinya sendiri, karena orang lain, untuk orang lain. Ini melelahkan pol. Berjuang itu untuk orang lain. Ya, berjuangnya untuk orang lain. Neng niatnya kan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Objeknya wong liya. Neng lek kediriannya atas dirimu, untuk dirimu. Nek kira munafik lho. Ibadahmu adalah untuk dirimu sendiri. Awake dhewe tuku jaket atas bojone untuk ngibur bojone, ini munafik. Tuku mobil atas orang lain, untuk orang lain, kepuasan orang lain. Lah sak jeledengmu untuk memuaskan orang lain itu mungkin enggak mungkin, enggak mungkin. Lek wis ngene. Cirine ya, cirinya kowe iso melakukan 1, 2, 3. Iki tinggal value apa tinggal ukuran? Jajal awakmu ki dalam bersikap ki sareh rereh ora. Sareh, memutuskan sareh, arep mlaku sareh. Langkah demi langkah. Ini mesti terhayati nyaman. Beli, minum, sering keselak ada. Keselak itu karena antara nih karep karo mlebune banyu ki gak imbang. Akhirnya terjadi tersedak itu. Apa itu? Tenang, pelan dalam melangkah. Ora enek kata gerusa gerusu, ora enek kata engko gek. Neng bisnismen mengambil sebuah peluang. Itu peluang, jelas peluang. Lek Tuhan memberi, diberikan ke saya. Kalau enggak, ya bukan. Ini kalau enggak sareh-rereh, bisa enggak? Karena Tuhan, enggak bisa. Menjadi ambisimu. Oh, mau kasil bukan karena Tuhan, tapi kasil karena ambisi. Beda enggak? Beda. Paham toh ini? Nomor 4, pengambilan keputusan mesti dari dalam yang tenang. Cirine pengambilan keputusan dari dalam yang tenang. Ora mergo wong liya. Wong enek nek kajian nek mergo wong liya. Mergo dari dalam sendiri. Oke, dari kesehatan mental ini mendasar. Nanti mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita ulas lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Berarti untuk kesembuhan suatu penyakit itu harus Lek kalau saya mental dulu. Mentalmu ki sik bobrok. Ngene. Pomo mobilmu ki rusak. Mergo kosremu lekmu nyopir. Sing mbok dandani kosremu sik apa mobilmu sik?
Kusrone sik mari tersinggung deh. Dia tersinggung. Saiki ngono halus kok. Lek kusrone wis mari lagi ndandakno mobil. Aja kaya Pak Pram, bolak-balik ndandakne mobil mergo kusrone rung mari. Lebar didandakne mobil dan bom-bom ngerti bom-bom kar? Cedak. Bom-bom kar di anu itu. Madiun. Karena mental grek. Sama seperti Anda menyembuhkan mahmu dengan obat. Oke, setengah tahun biasanya lambung itu sembuh. Terus mental mungkin resah, gelisah, kumat. Nah, di sini itu yang terpenting justru mentalnya sehat dulu. Setelah mental sehat, baru fisiknya sehat. Kalau sudah begitu, akan terjadi kesembuhan holistik, kesembuhan yang menyeluruh, kesembuhan lahir batin, kesembuhan dunia akhirat, kesembuhan di sana dan yang akan datang. Bila terjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.